Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih grup diskusi dan rekomendasi sesi 19 atau bulan Maret 2023. Aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2023. Dan apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita lihat STS yang lagi jalan yaitu STS 18. Di sini kita ada menu swing, ya rekomendasi swing, ada rekomendasi juga untuk scalping saham-saham gorengan. Dan untuk swing ini biasanya saham-saham blue chip aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sibuk, Mas Bro tetap bisa masuk grup rekomendasi. Nanti kita belinya saham swing aja. Dan bagi teman-teman yang belum jelas tentang STS diskusi dan rekomendasi Maret 2023, Mas Bro bisa langsung kontak aja saya di deskripsi teman-teman ya. Donasinya 100.000, bingung langsung kontak aja, nanti kita akan jelasin sebelum Mas Bro itu memutuskan untuk masuk atau enggak ke grup ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru lagi, yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi atau cuan. Nah, ini sektornya energi, ini langsung aja batu bara teman-teman ya, sektornya batu bara. Sebenarnya IPO ini ada hal yang menarik dan ada hal yang nggak menarik. Yang nggak menarik itu adalah Noaran, teman-teman ya. Terus menariknya apa? Menariknya ini adalah salah satu perusahaan milik orang terkaya di Indonesia, yaitu Pak Prajogo Pangestu ya. Apa aja saham-saham di bursa kita yang ada di bursa kita yang dimiliki oleh Pak Prajogo ya. Yang pertama adalah apa? BRPT, teman-teman. Nah, ini sering banget kita buat swing ya. Terus yang kedua adalah TPIA yang baru stock split kemarin. Terus yang ketiga adalah GZCO. Nah, ini ketiga saham ini sih suka saya masukin ya. Kalau GZCO itu buat scalping, BRPT biasa buat swing kalau dia lagi turun koreksi. Nice, ini tambah lagi cuan. Nah, di sini kita lihat sektornya adalah energi, yaitu batu bara, harganya 200 sampai 220. Di sini sekitar 16 juta sekian lot, teman-teman. Nah, kita langsung aja lihat ke prospektusnya. Nah, di sini yang menarik adalah HP ya. HP atau PT Henan Putri Sekuritas. Di sini jarang banget ya kita ngelihat kode broker HP di broker Sameri. Dan juga dia nggak pernah ngipoin saham dalam beberapa tahun ke belakang. Artinya ini adalah pengenalan sekuritas mungkin. Jadi IPO ini sebenarnya bisa aja jadi pengenalan sebuah sekuritas. Oh, ternyata ada loh sekuritas Henan gitu ya. Tadinya kan kita nggak tahu, terus ada IPO baru yang ada dia jadi underwriter, jadi kita tahu dan mungkin teman-teman tertarik untuk bikin. Oke, terus yang kedua adalah BRI dan Reksa Sekuritas atau OD, ini sering banget ya lalu lalang di broker Sameri. Next, kita langsung aja lihat ke bagian prospektusnya teman-teman. Di sini kita lihat dari ini deh ya, sepak terjang OD dulu. Ya, sepak terjang OD. Jadi kalau OD ini sebenarnya udah sering banget ngipoin saham, tapi biasanya saham yang di underwater oleh OD ini adalah saham-saham yang gede. Cuan ini sebenarnya adalah saham yang istilahnya mungkin aja bisa suatu saat akan masuk ke papan utama. Artinya ini saham blue chip, teman-teman. Jadi cuan ini mungkin aja nanti akan masuk ke ranah saham blue chip. Tapi untuk saat ini masih pengembangan. Cuman kedepannya mungkin aja akan ke ranah papan utama. Kita lihat yang terakhir OD itu ngipoin saham yaitu MTEL. Oh enggak, beli. Ini beli yang terakhir ini ada OD-nya teman-teman. Tapi dia itu rame-rame ya. Jadi IPO beli itu dia rame-rame sekali. Dan kalau kita lihat di sini sempat naik sih. Tapi terseok-seok di hari pertama. IPO Hunter mungkin dijual di hari pertama. Terus mungkin scalping lagi baru masuk. Dan ini masih sideways seperti ini. Kurang menarik buat di trading ini ya. Oke, yang lebih lama lagi adalah MTEL. Nah, MTEL-nya juga rame-rame juga teman-teman, termasuk ada BRI dan Reksa juga. Di sini kita lihat hari pertama langsung ambles ya, tapi dia open gap atas, jadi semua IPO Hunter di MTEL ini dapat cuan, walaupun cuannya nggak sampai arah, tapi dia dapat cuan, jadi oke lah. Terus yang lebih lama lagi di sini adalah WMPP. Nah, WMPP kita lihat. Jadi OD ini sering jadi UE tapi bareng-bareng teman-teman. Nah, WMPP ini juga masih cuan juga di hari pertama, cuman nggak maksimal juga. Terus kita lihat yang sendiri adalah ini MTEL guys, sudah kita bahas tadi. Terus di sini ada RUNS. Nah, RUNS kita lihat. Kalau yang di di OneTech ini di MTEL ini cuman sendiri ya, tapi kenyataannya enggak teman-teman. Dia ada kalau nggak salah ada 4 underwriter yang win si MTEL. Nah, kalau RUNS ini kita lihat arah berjilid-jilid ya. Lihat ada RUNS kan.
Nah ini sendiri kalau ini guys, bener guys, run sendiri dan dia akselerasi. Mungkin kenapa sama akselerasi bisa arah seperti ini? Karena ini kan tahun 2021 ya. Jadi waktu teknologi itu masih sektor teknologi masih panas-panasnya teman-teman. Nah kalau sekarang sektor teknologi udah ayem. Jadi saham-saham tekno biasanya naik terus turun, nggak kayak gini kan. Cuan berjilid-jilid kayak gini. Next, terus selanjutnya adalah saham yang terakhir guys, dari WMUU juga sama juga guys, sama kayak WMPP. Oke, kita lihat aja prospektusnya aja, kira-kira menarik atau enggak ya. Ini termasuk IPO yang agak jumbo teman-teman ya, agak gede ya. Jadi ya kemungkinan kalau mau arah juga mungkin aja berat, tapi ya harusnya sih cuan di hari pertama. Next, kita lihat aja langsung ke nomor 15 teman-teman. Nah, kita lihat nomor 15 di sini cuan, nilai nominalnya 200 teman-teman. Jadi sebenarnya nilai nominal 200. Tapi dia dijualnya juga 200. Apakah ini murah? Biasanya kalau nilai nominal 200 dijual di 200 biasanya murah. Tapi kenyataannya sih saya hitung enggak, teman-teman. Nanti coba akan kita bahas di sini ya. Next, kita lihat untuk dana IPO yang kemungkinan didapat adalah sekitar 338 miliar. Ini termasuk gede juga, guys. Gede ya, bisa dibilang pengembangan tapi ya termasuk gede. Biasanya kalau pawan pengembangan biasanya dapatnya 100 M atau kadang kurang lah seperti itu. Next, kita lihat nomor 16 yaitu pemegang sahamnya. Ini adalah Pak Prajogo Pangestu, ya orang terkaya di Indonesia. Nomor berapa untuk saat ini? Wah, saya nggak ngikutin teman-teman. Yang pasti waktu itu saya baca dia termasuk ke top 20 lah orang terkaya di Indonesia. Next, terus kita lihat nomor langsung ke 16. Rencana penggunaan dana teman-teman. Nah di sini dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini selanjutnya akan digunakan oleh TP anak usahanya sebagai modal kerja ya atau belanja modal termasuk untuk pembangunan intermediate stockpile. Nah ini intermediate stockpile itu adalah semacam kayak bunker tempat istilahnya penimbunan batu bara. Nah kalau batu bara itu kan habis dikeruk dari tanah, dikeluarin kan nggak langsung dijual, nggak langsung diangkut ke kapal gitu ya, tongkang buat dikirim kan nggak, harus namanya itu ditumpuk dulu, ditimbun. Nah dia bikin kayak gitu yang gede gitu ya buat nimbun batu bara. Nanti suatu saat, jadi kalau perusahaan batu bara itu nggak mesti dia ngambil batu bara itu berdasarkan permintaan. Itu belum tentu. Jadi kebanyakan saham batu bara itu walaupun nggak ada pembeli, dia tetap ngambil batu bara, disimpan di intermediate stockpile, di stok ya, ditimbun dulu. Nanti baru ada yang beli, baru langsung diambil dari timbunan, nggak ngeruk dulu ke tanah. Bisa dipahami nggak seperti ini? Jadi ditimbun dulu, biar nggak kelamaan kalau ada yang beli, gitu ya. Karena kalau sekali beli kan dia dalam jumlah banyak, kalau ngeruknya per truk kan lama, jadi ditimbun. Jadi memang perusahaan batubara tuh perlu namanya seperti ini teman-teman ya, buat penimbunan. Dan ada juga perusahaan batubara yang pinter dia. Pas waktu harga batu baranya itu murah, dia timbun terus, sampai banyak. Nanti kalau pas harga batu baranya tinggi, dia mulai jual. Nah itu ada juga yang seperti itu. Next kita lihat nomor 24. Kita lihat itu ke bagian lockout. Nah di sini Mas lihat di sini di lock selama 8 bulan ya. Jadi Pak Prajogo nggak akan ngelepas sahamnya selama 8 bulan. Next, terus selanjutnya nomor 33. Kita lihat. Di sini adalah laporan keuangannya teman-teman yang dirangkum di prospektus ini. Kita lihat di sini ke bagian aset tentunya. Oke Mas Bro, kita langsung lihat laporan keuangan ya di nomor 33. Nah, di sini kita lihat langsung dari total aset. Nah, total aset di sini Mas Bro, ini sebenarnya nggak terlalu bergerak signifikan ya dari tahun 2019. Ya di situ-situ aja. Seperti itu guys. Kita lihat lagi ke hutangnya. Kita lihat total liabilitas. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini juga hutangnya nggak terlalu naik banyak ya. Ini di sini tahun 2019 itu hutangnya 600-an miliar, tapi dalam waktu 3 tahun hutangnya berkurang 200-an miliar dari 400. Ya, berarti memang benar ya. Di sini memang tahun 2021, 2022 itu pestanya saham batubara.
Pestanya perusahaan batubara, untungnya gede, utangnya bisa dilunasi, seperti itu guys. Nice. Untuk total ekuitas kita lihat di sini teman-teman. Nah, total ekuitasnya juga cenderung naik. Ya nggak? Dari 500 nih tahun 2020 memang dia turun dalam ya lumayan. Ya, dari 400 tapi naik lagi tahun 2021, 2022 di sini kita lihat ya sampai September 2022 terakhir itu jadi 1 triliunan. Jadi istilahnya memang benar-benar profit nih si cuan ya. Karena memang harga batu bara sih lagi bagus ya tahun 2022. Nah, kita lihat di sini dari laba rugi teman-teman. Langsung masuk ke laba rugi di sini laba bersih periode tahun berjalan. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ternyata di tahun 2021 di bulan September ini rugi loh. Jadi dari Januari sampai September ini sebenarnya rugi, yaitu rugi 71 miliar. Nah, kalau dibanding dengan tahun 2022 ini malah untung. Ya, jadi untung seperti itu. Jadi rugi untung. Padahal tahun 2021 ini saham-saham batubara harusnya udah mulai untung karena harga batubaranya udah mulai naik dari tahun 2021. Tapi nggak tahu kenapa perusahaan ini tahun 2021 itu masih rugi. Ini mirip banget dengan Doit. Kita lihat di sini Mas Bro ya. Doit, tak bukain Doit. Kita lihat. Nah, Doit ini sama, tahun 2020 itu rugi juga guys, sampai bulan September kita lihat 9 months, nih kita lihat ya. Nih. Tahun 2020, 2021 ini Doit masih rugi, baru dia profit di tahun 2022, teman-teman. Ya. Mirip banget nih sama Doit. Kita lihat di sini juga dari profitnya memang tahun 2019 tuh masih rugi. Ruginya bahkan 300 miliaran. Tahun 2020 itu masih rugi. Tapi di tahun 2021 sampai akhir itu jadi untung 21. Dari kuarter 1 sampai kuarter 3 dia rugi, tapi kuarter 4 langsung epic comeback ya, langsung untung, langsung cuan. Mantap ya. Berarti memang memang tahun 2021 kuarter 4 ya, batubara mulai naik signifikan sampai akhir tahun 2022 itu jos-jos sih. Nice, tapi di sini Mas Bro perlu garis bawahi. Di tahun sebelum tahun 2021, bahkan pertengahan tahun 2021 ke bawah, itu dia perusahaannya rugi. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya. Nanti kita akan jelasin, teman-teman. Next, kita lihat. Ini langsung aja. Kita jelasin ke nomor 21, teman-teman. Nah, perusahaan yang rugi dalam jangka waktu lama, beberapa tahun rugi ke belakang, itu akan mempengaruhi ke investor, yaitu di bagian dividen, teman-teman. Kebijakan dividen sesuai peraturan perundangan bla 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 berdasarkan ketentuan bla bla. Perusahaan membuka laba bersih nih ya. Berdasarkan ketentuan pasaran, apabila perusahaan membuka laba bersih pada suatu tahun buku, maka perusahaan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dan persetujuan RUPS ya. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Mas Bro harus garis bawahi ini. Jika perseroan mempunyai saldo laba positif, dan saldo laba positif itu didapat dari laba. Beberapa tahun laba itu dikumpulkan jadi saldo laba. Biasanya kalau di laporan keuangan dia ada. Kalau di sini nggak ketemu guys di prospektus ya. Nggak dicantumkan. Dan kalau indikasinya gini, perusahaan yang rugi terus di beberapa tahun ke belakang itu saldo labanya mungkin aja sedikit atau bahkan negatif. Nah, kalau udah seperti itu berarti dia nggak akan bagi dividen mungkin agak lama, teman-teman. Agak lama dia nggak bisa bagi dividen karena nunggu saldo laba positif. Ya, mungkin kalau batu baranya terus bagus gitu ya. Mungkin kalau dia udah rugi 3 tahun berturut-turut, yang balikinnya harus 3 tahun. Berarti 2023, 2024, 2025 atau 2026 lah dia mungkin baru bagi dividen, teman-teman. Nice, seperti itu. Dan katanya ini ya guys ya. Nah, setelah penawaran umum ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham 60%. Nah, Mas Po jangan hanya lihat yang ini. Mas Po harus lihat saldo labanya dulu. Dia positif atau enggak. Kalau negatif tetap aja dia nggak akan bisa bagi dividen. Next, kita langsung ke nomor 41. Dari gaji. Nah, ini Mas Po perlu dilihat nih. Di sini memang beban gaji itu gede banget ya. Bebannya itu gede di tahun 2019 ke tahun 2020. Kita lihat di sini ya, karyawannya teman-teman ya.
gaji dan tunjangan nih karyawannya kalau kita lihat ini tahun 2019 tuh gajinya 20 miliar teman-teman, banyak. Dan berbeda jauh tahun 2022 malah waktu cuan ini profit gede itu malah gaji karyawan cuma 4,9. Bayangin aja guys di sini. Di tahun 2019 saat rugi itu gaji karyawannya segini gede. Kemungkinan dia efisiensi guys. Ya nggak tahu, mungkin karyawan yang gaji-gaji gede suruh pensiun aja deh. Diganti karyawan baru yang gajinya lebih kecil, mungkin seperti itu juga bisa teman-teman. Kita balik ke 104. Nah, Mas bisa lihat aja rincian dari bebannya. Nah, kalau kita lihat karyawannya teman-teman, memang di tahun 2019 tuh karyawannya banyak. Yaitu 69. Nah, tahun 2022 itu cuma 44. Artinya memang jumlah karyawannya turun. Mungkin ada banyak bagian yang dia nggak perlu ada karyawan. Misalnya harusnya kerjaannya itu cukup dikerjain 2 orang, tapi tahun 2019 tuh dikerjain 5 orang. Jadi bebannya jadi gede. Jadi mungkin dia efisiensi, makanya bisa neken labanya naik, penjualannya naik, tapi bebannya turun. Nah itu kan labanya jadi gede. Mantap ya. Jadi efisiensi sih saya kira kalau seperti ini. Karena karyawannya turun tapi profitnya naik, berarti dia efisiensi. Next, kita langsung aja ke nomor 106. Nah ini apa ini nomor 106? Ada apa nih guys? Nomor 106 ini ada apa nih? Oh, nggak ada apa-apa ternyata guys. Nggak ada apa-apa ya. Oke, kita langsung aja ke bagian perbandingan dengan Doit ya. Next kesini Mas Bro. Itu rasio keuangannya. Cuan itu nilai nominalnya itu 200. IPO di 200. Tapi kita lihat di sini harga bukunya itu 105. Jadi artinya apa? Modal yang disetor oleh pengendali itu nilainya malah turun. Turun ya. Setornya 200, tapi harga bukunya sekarang 105. Berarti perusahaan ini sering rugi. Saya yakin sering rugi. Jadi 2020 itu kan laporan keuangan ini kelihatan tahun 2019 ke atas ya. Tahun 2019 ke bawah kan tadi nggak kelihatan. Kemungkinan sebelum itu juga sering rugi nih guys. Makanya bisa harga bukunya lebih rendah daripada nilai nominal yang disetor awal. Jarang yang seperti ini guys. Kebanyakan saham IPO yang kita bahas belakangan ini itu nilai nominalnya itu selalu lebih rendah daripada harga buku. Ya kan, harga bukunya 105. Ya kan? Tapi nilai nominalnya 200 tadi kita baca. Nah, ini berarti memang dia sering rugi dulu. Yang kelihatan kan 2020, 2019, nanti mungkin 2018, 2017 itu juga rugi kemungkinan. Seperti itu guys ya. Next, untuk harga bukunya di sini kalau kita lihat dengan IPO 200 itu harga bukunya 1,9 kali. Kalau di 220 itu 2 kali. Semoga aja dealnya di 200 ya, biar arahnya 35%. Kalau di 220, arahnya cuma 25. Oke, terus untuk pairnya 6 dan 7 kali ya. Price to earning-nya seperti ini Mas Bro. Ini agak mendingan ya. Lumayan bagus pairnya. Kalau kita bandingin dari Doit, itu untuk pairnya itu ya mirip sebenarnya. Cuma di sini PBV Doit itu lebih murah ya. 0,63. Tapi beda di sini yang membedakan Doit adalah dari hutangnya teman-teman. Hutangnya Cuan tuh lebih kecil ya daripada Doit. Cuan itu DER-nya 40% dari equity. Jadi masih aman banget hutangnya Cuan. Tapi hutangnya Doit itu 500%. Itu 5 kali lipat equity itu hutangnya. Jadi kenapa Doit ini jual murah? Karena dia hutangnya gebel ya. Jadi ya gitulah, investor mungkin males lah beli saham yang punya hutang gede. Jadi Doit itu PBV-nya 0,63. Kita lihat dari ROE. Nah, ROE-nya itu Cuan gede banget ya. Memang tahun 2022 itu mantap banget bagi saham batubara. Di sini ROE-nya sampai 29%. Kalau nggak salah ADMR 40% malah deh. Oke, kita lihat market cap. Market cap-nya adalah 1,9 triliun. Kalau di 200 itu 220 itu jadi 2,1 triliun. Ini hampir mirip caps-nya dengan Doit. Nah, untuk kesimpulannya kalau saya sih mungkin akan ikut IPO ini, tapi nanti tergantung dia barengannya apa. Nanti saya akan infokan di
tab komunitas ya. Kalau saya ikut biasanya saya akan info di situ. Jadi gue order seperti itu kan. Nah, tapi ini menarik juga karena dia itu punya orang terkaya juga di di Indonesia. Jadi kayaknya sih nggak mungkin open lock ARB. Ya walaupun sempat naik terus kempes ya, kita sempat bisa cuan di saham ini. Jadi kalau menurut saya sih masih agak aman lah saham ini guys. Kalau menurut saya nggak akan open langsung lock ARB. Ya, jadi masih ada volatile walaupun nggak lock arah. Jadi masih sangat potensial buat dibeli. Oke, mungkin itu aja mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.